Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempraktikkan tentang bagaimana analisis regresi dengan variabel moderator melalui prosedur uji perbedaan koefisien regresi atau slope difference test. Ya, jadi untuk langkah pertamanya kita siapkan datanya dulu. Jadi di sini ada data berupa variabel prestasi kerja sebagai dependent variable atau Y, kemudian ada kompetensi sebagai variabel bebas atau X, dan lingkungan kerja, LK ini lingkungan kerja ya, adalah sebagai variabel moderator. Nah, kebetulan variabel moderator di sini berupa kategori-kategori lingkungan kerja. Ada lingkungan kerja kooperatif, moderat, dan kompetitif. Oke, dari ketiga variabel atau ketiga kategori variabel moderator ini, jumlah itemnya kebetulan tidak sama antara variabel kooperatif, moderat, dan kompetitif. Nah, sehingga ketiga kategori ini harus dirubah menjadi skor standar. Caranya dengan mengklik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita klik deskriptif, dan kita masukkan lingkungan kerja, ketiga kategori lingkungan kerja ini ke kolom variabel. Ya, oke, yang lain kita abaikan, kita hanya tinggal mencentang self standardized values as variable. Oke, kita centang dan kita klik OK. Oke, jadi nanti di sini dia sudah muncul skor standar lingkungan kerja kooperatif, moderat, dan kompetitifnya. Setelah kita rubah kategori dari variabel moderator ini menjadi skor Z atau skor standar, selanjutnya kita akan membuat kategorisasi termasuk ke dalam apakah responden-responden ini di dalam variabel moderator, apakah dia termasuk pada lingkungan kerja kooperatif atau lingkungan kerja moderat atau lingkungan kerja kompetitif. Nah, untuk membuat kategori ini kita akan memasukkan sintaksnya di sini sudah saya siapkan. Teman-teman nanti tinggal merubah nama-nama dari variabelnya sesuai dengan variabel yang teman-teman miliki. Nah, di sini ada lingkungan kerja, ini variabel baru yang akan saya buat dengan saya kasih 0, jadi nanti ada kolom baru judulnya lingkungan kerja. Selanjutnya untuk membuat kategori, kita karena di sini ada 3, kita membuat 3 kategorisasi. Di sini adalah bentuk sintaknya, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan aja dengan nama variabel yang teman-teman punya. Ya, lingkungan kerja kita kodekan 1 yang pertama, kemudian yang moderat kita kodekan 2, dan yang kompetitif kita kodekan 3. Begitu seterusnya, nanti teman-teman tinggal ikutin aja format ini. Kemudian kita klik run all. Oke. Nanti di sini kita sudah mendapatkan kategorisasi dari lingkungan kerja yang dimiliki oleh data ini ya. Oke, di sini sudah ada semuanya ya. Oke, setelah sudah muncul kategorisasi, selanjutnya kita akan melakukan screening awal untuk melihat garis regresi pada masing-masing kategori variabel lingkungan kerja ya. Jadi kita akan melihat, biasanya kan bentuk garis regresi yang memang dia menjadi variabel moderator itu bentuknya menyilang. Jadi ada 3 variabel yang bercabang nantinya. Nah, nanti kita lihat ya, apakah dia membentuk garis regresi dengan variabel moderator atau tidak. Oke, kita akan klik graph, kemudian legacy dialog, scatter dot, simple scatter, kita pilih simple scatter ya, define. Kemudian kita masukkan variabel sesuai dengan posisinya. Prestasi kerja sebagai Y tadi, kita masukkan ke Y-axis, kemudian kompetensi ke X-axis, dan set markers ini diisi oleh lingkungan kerja yang sudah kita bagi ke dalam kategori tadi. Kita masukkan, kemudian klik OK. Oke, nanti dia akan muncul grafik seperti ini. Ini kan belum ada garisnya, belum terlihat ya, jadi kita belum tahu arah garisnya itu seperti apa. Kita langsung klik 2 kali di sini,
Oke, kemudian kita pilih yang add fit line add subgroups. Jadi nanti akan dilihat per grupnya atau per kategorinya. Oke, di sini sudah terlihat ya garisnya. Ternyata berdasarkan indikasi awal ini atau screening awal bisa diindikasikan bahwa tidak terjadi variabel moderator atau si lingkungan kerja ini tidak menjadi variabel antara kompetensi dan prestasi kerja. Terlihat dari garisnya yang setara atau dia sama ya, garisnya ini tidak ada yang menyilang. Oke, ini kan baru indikasi awal ya bahwa tidak terjadi moderasi atau moderator di lingkungan kerja. Nah, tapi kita tetap perlu melakukan analisis efek moderasi berdasarkan uji statistik melalui analisis regresi. Caranya kita minimize dulu ini. Caranya yang pertama, kita harus membagi regresi ke dalam 3, yaitu berdasarkan LK kooperatif, LK moderat, dan LK kompetitif. Caranya kita ke data dulu, kemudian pilih split file, ya. Kemudian kita klik compare groups. Jadi nanti akan dibandingkan per kategori tadi. Kita masukkan lingkungan kerja ke dalam group based on ini. Oke, sudah. Kita langsung klik OK. Ya. Selanjutnya kita langsung melakukan analisis regresi seperti biasa. Kita klik Analyze, Regression, Linear. Caranya mudah saja, sama seperti regresi pada umumnya. Kita masukkan dependent variabelnya prestasi kerja tadi ya, Y-nya. Kemudian independentnya tadi kompetensi, kita masukkan ke sini. Kemudian yang lainnya sama ya, tidak perlu ada yang dirubah. Oke, kita langsung klik OK aja. Nanti dia akan muncul hasil regresi dari masing-masing kategori. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita langsung lihat dari tabel koefisien regresi, di mana kita bisa melihat bagaimana skor kompetensi terhadap prestasi kerja berdasarkan lingkungan kerja. Kita lihat pada kategori pertama, ya, lingkungan kerja model pertama, yaitu kooperatif. Dia menghasilkan nilai B sebesar 0,549 dengan signifikansi 0,003. Begitu juga pada lingkungan kerja 2, dia menghasilkan skor regresi sebesar koefisien regresinya 0,478 dengan signifikansi 0,007. Dan yang ketiga menghasilkan skor B atau koefisien regresinya 0,397 dengan signifikansi 0,000. Ya, jadi dari ketiga model ini ternyata semua signifikan, artinya kompetensi tetap mampu memprediksi prestasi kerja bagaimanapun lingkungan kerjanya. Jadi lingkungan kerja ini tidak meningkatkan atau tidak juga melemahkan dari pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja ya teman-teman. Jadi ini hasil ini sesuai dengan garis regresi yang tadi sudah kita lihat di awal. Nah teman-teman, meskipun semua koefisien regresi pada ketiga kategori lingkungan kerja itu semuanya signifikan, tapi kita perlu melakukan analisis lebih lanjut, tujuannya untuk melihat apakah dua koefisien regresi memiliki perbedaan efek yang signifikan. Jadi kita nanti akan membandingkan signifikansi dari tiga variabel ini, tapi kita bandingkannya dua ya. Caranya kita akan masuk ke salah satu website semacam kalkulator online. Nama websitenya Daniel Solver. Jadi nanti akan saya cantumkan di description box nama websitenya. Teman-teman bisa langsung klik link itu untuk menguji slope, untuk membandingkan efek dari masing-masing kategori ini. Kita langsung ke websitenya. Oke, di sini sudah ada sample size ya, udah ada kolom. Nanti bentuk websitenya seperti ini. Kemudian nanti teman-teman isi sesuai dengan data di tabel koefisien tadi. Untuk sample size-nya
untuk yang akan dibandingkan line 1, line 2 ini tergantung. Misalnya teman-teman ingin membandingkan sampel size untuk yang kategori kompetitif dan moderat, ya. Kompetitif dan moderat berapa? Yang kompetitif ada berapa orang, yang moderat ada berapa orang, nanti tinggal disesuaikan. Kemudian untuk kolom slope of line 1-nya, nanti teman-teman bisa isi dengan skor B, ya. Yang tadi sudah saya sebutkan, ya, tinggal diisi sesuai dengan tabel koefisien regresi tadi. Skor B-nya berapa, sesuai dengan apa yang teman-teman pengen bandingkan, kemudian tulis juga standar error, itu juga ada di tabel koefisiennya. Oke, kita nolkan semua dulu. Oke, kita langsung lihat ya di tabel koefisien, kita langsung pindahin. Tadi sampel size untuk line 1 atau kategori 1 tadi saya sudah hitung sampel size-nya sebanyak 58. Kemudian sampel size untuk moderat atau kategori 2 sebanyak 50. Oh, terbalik. Ini 57, ini 58. Kemudian slope of line satunya kita lihat yang pertama, oke, 0,549. Kemudian untuk yang nilai B yang kedua, 0,478. Kita isi juga standar errornya yang ini, ya. Standar error yang pertama 0,179. Standar error yang kedua 0,169. Oke, kita sudah isi semua. Jadi nanti kita tinggal klik calculate. Nah, nanti yang akan kita lihat adalah probability value-nya. Jika dia kurang dari 0,05 berarti mengindikasikan bahwa dua slope yang kita bandingkan itu signifikan berbeda satu sama lain, ya. Kita calculate. Oke, kita lihat hasilnya di sini. Oke, nilai probability-nya 0,773 sekian. Jadi berarti tidak ada nih perbandingan yang signifikan antara slope 1 dengan slope 2 atau kategori 1 dan kategori 2. Jadi berarti tidak berbeda ya secara signifikan. Berarti hampir sama gitu. Oke, untuk selanjutnya kita bandingkan dengan kategori yang ketiga. Tadi jumlah sampelnya sebanyak 85. Kemudian kita rubah yang keduanya aja ya, karena yang pertama kita bandingkan dengan yang pertama. Kemudian slope line 2-nya atau kategori yang ketiganya 0,397. Untuk standar errornya 0,102. Kita calculate. Oke, di sini menghasilkan bahwa ternyata nilai probability-nya itu 0,46. Nah, ini masih di atas 0,05 ya. Berarti artinya tetap tidak ada perbedaan yang signifikan antara kategori 1 yaitu kooperatif dengan kategori 3 yaitu kompetitif. Oke, yang terakhir kita cek antara yang kedua moderat dengan kompetitif. Kita masukkan tadi 58 dengan 85. Kemudian masukkan nilai B yang kedua, kategori 2, 0,478. Kemudian kategori 3-nya 0,397. Masukkan juga standar errornya 0,169 dan 0,102. Kita calculate lagi. Kita
kita lihat hasilnya 2 sekian, tetap dia ada di atas 0,05, artinya juga tidak ada perbedaan yang signifikan di antara kategori 2 dan kategori 3, yaitu moderat dan kompetitif tidak ada perbedaan yang signifikan dari koefisien regresinya. Oke, berarti dapat disimpulkan model ini fix, tidak terjadi moderasi lingkungan kerja antara variabel kompetensi dengan prestasi kerja ya. Berarti dari scatter plot, kemudian koefisien regresi yang semuanya signifikan dan juga perbandingan efeknya juga tidak jauh berbeda. Uji regresi dengan variabel kategori moderator ini tidak diterima atau hipotesisnya ditolak. Oke teman-teman, sekian video praktik untuk melihat efek moderator dengan model moderator kategori. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.